Assalamualaikum moms, ini adalah masakan tumis bunga pepaya. Mau tahu bahan dan caranya biar nggak pahit moms? Simak terus sampai akhir ya. Sekarang kita mau petik bunga pepayanya yang ada di depan atau samping rumah saya. Ini pohon pepayanya cuma ada satu. Ini kalau di Jawa namanya kates gandul. Sebenarnya bunga ini udah saya petik kemarin, tapi kata bapak saya ini lebih baik pohonnya dipotong bagian atasnya supaya tumbuhnya lebih rimbun lagi, lebih bagus. Sekarang kita potong, ini hasilnya. Daun pepaya yang bisa kita masak adalah daun pepaya yang masih muda, yang dekat dengan pucuk daunnya. Ini udah aku potekin bagian daunnya, nanti tinggal kita merebus dengan garam dan asam jawa supaya tidak pahit. Nah, ini bagian daun juga akan saya potekin bagian bagian bunganya aja yang ujungnya. Yang bagian tangkainya nggak saya masak sampai semuanya. Nah, ini hasilnya dapat segini. Saya cuci sebentar, kemudian saya rebus. Kita siapkan air yang sudah mendidih untuk merebusnya. Ini asam jawa dan garam halus yang kita masukkan pada saat merebus bunga pepaya. Lebih bagus lagi asamnya yang masih mentah, yang masih ada kulitnya, soalnya kalau ini nanti airnya berwarna coklat. Ini saya masukkan garam 1 sendok makan, kemudian kita masukkan asamnya segini tuh 500 perak. Setelah mendidih airnya, kita masukkan bunga pepaya. Kita rebus selama kurang lebih 10 menit. Ini karena bunganya sedikit, jadi saya hanya sekitar 8 menit. Ini tujuannya biar bunganya layu dan hilang rasa pahitnya. Ini saya aduk-aduk biar merata airnya dan si bunganya itu terendam semuanya. Kemudian kita tutup sekitar 10 menitan ya. Di samping itu kita iris-iris bumbu yang lain. Nah, ini udah mendidih, kita matikan kompor, kita biarkan sejenak, kemudian kita tiriskan airnya. Bilas kembali dengan air bersih yang mengalir. Ini biar nggak pada jatuh, saya pakai saringan. Ini karena asamnya berwarna coklat, jadi airnya ikutan coklat. Tapi daripada nggak ada, yang penting asam dan rasa asamnya itu asam, nggak manis. Sambil kita bersihkan dan buang daun-daun yang udah berwarna coklat. Nah, sekarang kita siapin wajan yang berisi minyak, kemudian bumbu ini kita iris-iris. Saya pakai cabai, kalau yang suka pedas bisa ditambahin cabai rawit beberapa, karena saya kurang suka pedas, jadi saya kurangin cabainya. Nah, ini bumbunya udah aku iris-iris kayak bawang merah, bawang putih, cabai.
Biasanya kalau tumis-tumis itu yang pertama dimasukkan itu bawang merah ya. Kalau di sini yang saya masukkan itu bawang putih dulu. Karena kalau bawang putih dulu itu lebih wangi. Terus nanti bawang putihnya itu lebih renyah. Nah, kalau bawang putihnya udah berwarna kekuningan, udah kecium harumnya, baru aku masukin bawang merahnya. Coba deh kalau masak tumisan, yang dimasukkan pertama itu bawang putih dulu, kemudian bawang merah. Itu wanginya beda loh, Mom. Nah, setelah dua bawang ini harum, kemudian aku masukin ini terasi udang yang udah matang. Ini harganya segini cuma 500. Saya pakai kira-kira 1 jempol ya, Moms. Ini wangi banget, Mom. Ini seperti kita pakai itu aja, teri Medan. Jadi ini bisa banget jadi pengganti teri Medan karena wangi dan rasanya itu sama. Pakai ini tuh lebih irit dan praktis. Kalau pakai teri kan kita ribet ya, Moms, harus goreng-goreng dulu gitu, belinya berapa. Nah, kemudian aku masukin cabai hijau dan cabai merah. Tapi setelah dirasa-rasa ini kurang pedas ya, Moms. Jadi di akhir saya tambahkan cabai rawit sekitar 4 buah. Nah, yang terakhir kita masukin pemeran utamanya, yaitu bunga pepaya. Ini beneran enak loh, Moms, nggak ada rasa pahitnya. Ada sih, cuma dikit banget gitu, ada pahit-pahitnya dikit kan, itu kan bagus ya. Sebenarnya sih ada beberapa cara untuk ngilangin rasa pahitnya. Ada yang pakai tanah lempung, ada yang pakai daun jambu dan lain-lain. Tapi karena saya adanya ini, ya udah deh ini aja. Tapi ini enak loh, Mom. Kemudian kita masukkan masako rasa ayam. Saya pakai setengahnya dari 1 bungkus ini. Kemudian kita aduk lagi sampai bumbunya tercampur merata. Tambahkan 1 sendok teh gula pasir. Di sini saya tidak menambahkan garam. Tapi kalau misalnya suka yang agak asin itu tambahkan sejumput aja garam karena kita udah kasih garam pada saat merebusnya. Ini udah matang, Mom. Kita siap hidangkan. Ini hasilnya. Boleh teman-teman coba di rumah ya. Ini simple dan enak banget. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.